pada dasarnya seluruh sistem penyelenggaraan negara termasuk pemilu harus didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, sebab sebagai ketentuan tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan dalam penentuan sebuah sistem. Nah, sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri berdasarkan putusan nomor 22/24 garing PUU strip 6 Romawi garing 2008. Mahkamah menyatakan sistem proporsional terbuka sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika kita lihat juga pasal 22E jelas dinyatakan bahwa pemilihan umum itu dalam rangka memilih anggota DPR yang dilakukan secara atau menggunakan azas langsung. Jadi tidak memilih partai tapi memilih anggota DPR. Meskipun peserta pemilunya adalah partai, tetapi yang dipilih adalah anggotanya. Maka secara prinsip, secara langsung pemilih harus memilih anggota DPR, yaitu nama-nama calon secara langsung untuk memastikan siapa yang duduk di parlemen. Jadi kalau kemudian terjadi perubahan, pada dasarnya tidak hanya melanggar putusan MK itu sendiri, putusan 22/24, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Hal lain yang sebenarnya tidak boleh diganggu-gugat adalah logika penyelenggaraan pemilu, bahwa tidak boleh terjadi perubahan sistem ketika kemudian sistem itu sudah berlangsung. Alias tahapan pemilu sudah berlangsung, tidak boleh ada sistem yang baru, karena dengan sendirinya itu merupakan upaya merusak atau mengganggu proses penyelenggaraan pemilu. Dan paling penting, kalaulah kemudian ada upaya untuk merubah sistem ketika tahapan sedang berlangsung, sudah bisa dipastikan itu merupakan upaya untuk merusak fairness ya, kejujuran dan keadilan di dalam penyelenggaraan pemilu. Yang berikutnya adalah kalau Mahkamah Konstitusi merubah putusannya sendiri tanpa ada peristiwa yang terang benderang, jelas Mahkamah kemudian melanggar prinsip-prinsip atau metode tafsir konstitusi. Mana ada kemudian tafsir berubah-ubah hanya karena faktor suasana dan kebatinan politik. Tafsir konstitusional itu hanya dapat berubah kalau undang-undang dasarnya berubah. Kalau kemudian MK tidak memperhatikan konsep-konsep tafsir konstitusi, saya yakinkan bahwa ada permasalahan serius yang tentu saja akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.